Halo Bapak Ibu, untuk hari ini akan berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya gue sering ngebahas kasus pembunuhan. Nah, tapi kali ini jauh dari kata pembunuhan. Dan kalau dilihat secara sekilas, mungkin kalian juga gak akan percaya bahwasanya pria ini melakukan tindak kekerasan yang mana hal ini merujuk terhadap kekerasan seksual. Selama kasus ini berlangsung, 15 orang telah melaporkan bahwasanya mereka menjadi korban dari orang ini. Satu kata. Tidak dua koma kamu cantik. Korban pelecehan seksual Agus penyandang disabilitas di Mataram terus bertambah. Terkuak siapa sosok komplotan Iwayan Agus. Kasus Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Polisi membeberkan dua video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Tabiat Agus Buntung alias Iwas yang merupakan tersangka kasus pelecehan seksual. Agus nih bos, tamplek dong. Ting ting arah. Ya, pria ini memiliki nama lengkap Iwayan Agus Suartama. Nah, kalian juga tentunya udah denger lah kasus ini. Tapi kalian tahu gak sih gimana seorang yang menyandang disabilitas dan bahkan sepertinya mustahil melakukan tindak kekerasan itu? Gak punya tangan bukan berarti gak bisa melakukan itu. Agus masih mempunyai otak yang ternyata. Oke, sebelum lanjut gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki, kita adalah memecahnya. Di channel ini gue akan membahas berbagai kasus kriminal, sejarah, teori konspirasi yang akan gue upload minimal 1 minggu sekali. Jadi daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Kejadian yang menimpanya ini bermula pada bulan Oktober 2024. Pada saat itu, Agus yang sedang menempuh pendidikan kuliahnya, dia sedang keluar untuk beli makan siang. Karena merasakan letih untuk berjalan kembali ke kampus, Agus kemudian berinisiatif untuk meminta bantuan seseorang. Saat itulah, secara nggak sengaja, Agus bertemu dengan salah satu mahasiswi yang nggak dikenalnya. Agus meminta bantuannya untuk mengantarkan ke kampus saat itu. Dan saat itulah wanita ini mengantarkan Agus. Tapi bukannya mengantarkan Agus ke kampus, mahasiswi ini malah mengantarkan Agus ke sebuah penginapan yang gak jauh dari sana. Tanpa merasakan curiga, Agus justru mengikuti mahasiswi tersebut ke kamarnya. Dan disitulah sesuatu yang gak terfikirkan oleh Agus terjadi. Mahasiswi tersebut langsung melucuti busananya ketika sampai di kamar. Dan saat itu juga mahasiswi itu meminta Agus untuk tidur bersamanya. Setelah melakukan persetubuhan itu, mereka lalu keluar dari kamar dan kembali ke kampus. Namun, setibanya di dekat Islamic Center kampus, mahasiswi itu langsung turun dari motor dan memeluk seorang pria. Dari situlah Agus Buntung langsung dipotret dan diviralkan setelah digambarkan sebagai sosok ruda paksa yang kejam. Nah, tapi gini Pak, itu tadi adalah rangkaian peristiwa yang dituturkan oleh Agus. Hal ini itu berbanding 180 derajat dengan pengakuan korban. Karena ada kemungkinan Agus memberikan kesaksian seperti itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan kalau menurut kesaksian dari sang korban, kejadian di hari itu seperti ini. Di saat itu, tepatnya di pagi hari sekitar jam 8 pagi, korban ini sedang berada di taman. Pada saat itu, korban yang sedang membuat video konten, tiba-tiba Agus datang. Saat itu, Agus memperkenalkan dirinya dan ya kemudian memulai percakapan. Dan saat itu, Agus langsung mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara. Di sebelah utara itulah korban melihat bahwasanya ada sepasang muda-mudi yang sedang melakukan tindak asusila. Karena melihat hal ini, korban jadi teringat dengan masa lalunya dan seketika dia menangis, Pak. Nah, setelah ditelusuri, apakah mungkin gitu ada orang yang emang senekat itu melakukan tindak asusila di tempat umum? Nah, ada kemungkinan hal itu emang beneran terjadi karena waktu itu masih di pagi hari dan kondisi sekitar masih sepi, Pak. Tapi ada yang menganggap bahwasannya itu adalah pengaruh hipnotis dari si Agus. Karena ada yang menganggap bahwa Agus ini mempunyai ilmu hipnotis. Setelah melihat korban itu menangis, Agus melontarkan banyak pertanyaan mengenai masa lalunya. Kenapa dia menangis? Dan saat itulah korban menuturkan bahwasanya dia teringat dengan masa lalunya. Setelah menceritakan masa lalunya bahwasanya si korban ini pernah berhubungan dengan mantannya, saat itu Agus mengintimidasinya bahwasanya si korban harus disucikan. Nah, setelah mengetahui latar belakang korban, Agus ya menggunakan hal itu untuk mengancamnya. Agus mengancam bahwasanya dia akan melaporkan tindakan yang dilakukan korban ini dengan sang mantan kepada orang tuanya.
Dan kalau korban gak mau hal itu terjadi, korban harus menuruti apapun yang diperintahkan oleh si Agus. Mendapat ancaman seperti itu, korban seketika panik dan dia gak bisa berpikir panjang. Atau mungkin emang dari sisi Agus pandai bersilat lidah. Pada akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah homestay yang dimana di situ korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan si Agus. Sebenarnya pada saat berada di dalam homestay, korban ini sempat menolak dan melakukan perlawanan. Tapi lagi dan lagi Agus terus mengintimidasinya saat itu. Korban diancam bahwasanya jikalau dia berteriak, maka orang-orang di luar ya akan mengetahui mereka sedang melakukan hubungan badan. Dan saat itulah pastinya orang-orang akan menikahkan mereka. Nah, takut karena hal ini, korban kembali nggak bisa berkutik dan menuruti perintah Agus. Setelah kejadian itu, korban kemudian melaporkan tindakan Agus ke kepolisian. Yang mana kepolisian juga langsung bergerak menindaklanjuti laporan dari si korban. Akibat perbuatannya, Agus ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Atas hal yang menimpa Agus, pihak kampus nampaknya udah nggak kaget karena sebelumnya Agus juga sering berbuat ulah. Hal ini tuh dituturkan langsung oleh salah satu dosen Agus yang bernama Imade Riyaturisia Arimayani. Saat itu, Ria pernah dilaporkan ke dinas sosial oleh si Agus. Nah, hal ini bermula saat Agus sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK menunggak uang kuliah tunggal atau UKT. Atas hal ini, Ria pun berniat membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran yang sebenarnya udah ditutup. Namun Agus yang gak kunjung membayar UKT meskipun diketahui nih Agus sudah menerima pencairan beasiswa KIPK. Namun saat sistem pembayaran kembali ditutup, barulah Agus menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar UKT. Tetapi saat itu Ria nggak memberikannya. Ria beralasan ya percuma aja gitu dia memberikan pinjaman ke Agus. Karena tetap aja Agus nggak bisa membayar UKT. Saat itu sistem emang udah nggak bisa dibuka kembali pak. Akibat keterlambatannya tersebut, Agus nggak bisa kembali menerima beasiswa KIPK. Dan kemudian Agus melaporkan Ria ke dinas sosial dengan alasan dia nggak mau menginginkan Agus untuk kuliah. Beasiswa Agus dicabut karena uang beasiswanya nggak dipergunakan dengan sebenarnya. Yang seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar UKT. Jumlah beasiswa yang diterima ya sekitar 13 juta per tahunnya. Sedangkan Agus membayar UKT sebesar 900.000 per semester. Dan entah dikemanakan uang itu oleh si Agus. Bukan cuma itu, ulah yang dilakukan Agus, dia juga kerap kali memanipulasi absen kuliah. Nah, selama ini absen Agus ya itu tercatat cukup baik. Namun sebenarnya dia kerap kali membolos kelas sejak awal perkuliahannya. Maka dari itu pak, ketika mendengar bahwasannya Agus terlibat dalam kasus pelecehan seksual, pihak kampus gak begitu kaget. Meskipun dengan keterbatasannya, ternyata Agus bisa mengendari motor, menulis, serta bermain gamelan. Sama kita hidup kan, ajak menyala wih. Agus nih bos, tamplek dong. Iya. Ini kita lepas dulu rem tangannya. Ya, kita lepas rem tangan ya. Sudah dilepas rem tangan. Kita tahan gas dan tahan remnya sedikit digas, iya. Masukkan giginya sedikit dan berangkat nih. Oke. Tapi beredar beberapa video menggambarkan bagaimana sifat dari si Agus yang pada kenyataannya memang sifatnya sedikit membuat gua geli. Dan ya nggak heran kalau si Agus ini bertindak seperti itu pak. Halo bosku, jalan-jalan putra bosku. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya.
Mungkin di awal kita agak sedikit nggak percaya bahwasanya Agus menjadi pelaku pelecehan seksual. Dan di awal juga gue ngerasa seperti itu, karena kayak berpikir bahwasanya dia itu nggak punya tangan gitu loh. Nah gimana dia bisa melakukannya? Nah tapi ternyata Agus masih menggunakan otaknya untuk memanipulasi para korban. Dengan kecerdasan manipulatifnya, Agus bisa menipu korban dengan cara yang halus. Dan sebagian besar merupakan perempuan muda pak. Kenyamanan hingga perlakuan istimewa yang dilakukan Agus, hal inilah membuat para korban ini gak sadar bahwa mereka terjebak dan berujung pada pelecehan. Mungkin kalau hanya satu korban dari si Agus, ya gue masih berpikir kayak 50-50 lah mengenai kebenaran bahwa Agus menjadi pelakunya. Tapi ternyata pak, korban Agus sejauh ini yang sudah melapor itu mencapai 15 orang. Dan bahkan beberapa diantaranya adalah anak di bawah umur. Keburukan Agus sebenarnya bukan cuma kali ini aja. Kasusnya pernah terjadi pada tahun 2022. Yang mana pada saat itu Agus sudah dikenal buruk oleh orang-orang terdekatnya pak. Hal ini terjadi setelah video mesum Agus dan korban itu viral. Lantas video ini yang membuat satu sekolah gempar karena di situ terlihat Agus bersama dengan anak perempuan sedang melakukan hubungan badan. Nah namun pada saat itu nggak diketahui nih siapa yang merekam video itu, antara korban atau si Agus. Atas beredarnya video tersebut, Agus dan korban ini menjadi bahan bulian di sekolahnya. Dan karena hal ini, korban yang nggak tahan dengan bulian teman-temannya, dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Padahal saat itu usianya ya masih menginjak 15 tahun dan saat itu masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Namun pada saat itu ya orang tua korban sangat disayangkan gak meneruskan kasus ini lebih lanjut dan memilih jalur kekeluargaan pak. Namun ternyata kejadian itu gak membuat Agus kapok dan sejauh ini sudah terdapat 15 orang yang melapor menjadi korban dari si Agus. Gila gak tuh? Orang yang gak punya tangan tapi segitu banyaknya korbannya. Gimana kalau dia punya tangan? Ya mungkin lebih banyak dari itu pak. Atas tindakan yang dilakukan Agus, beberapa hari lalu itu beredar bahwasannya ada rekaman suara yang sengaja direkam oleh calon korban si Agus saat berkenalan dan melontarkan rayuannya pak. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa ke kampus. Kakak bersin sendiri, sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, ini hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar gak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa gak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya tak kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini-gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu nak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu mau berubah, saya akan tetap di sini dengan Nah, atas barang bukti inilah semakin memperkuat perlakuan buruk Agus. Lantas menurut kalian gimana soal kasus Agus ini? Coba kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan gua mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you di next video dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis pak. Bye.